Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur marilah kita aturkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersua lagi di acara Ekobis, dan di kali ini kita akan bertemu dengan UB Syariah MTA. Dan telah hadir di studio beliau-beliau yang adalah Bapak Pratomo ST selaku sekretaris di UB Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah. Ya. Di samping beliau ada Pak Nurkhalis selaku manajer di UB Syariah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Mas apa Pak? Pun monggo. Ya. Dan kesempatan seperti biasa bagi Anda, UB Syariah ini sungguh sangat spesifik ya, karena KSPPS UBS ini diperuntukkan bagi Anda yang mengaji di MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Baik posisinya ada di kota Surakarta karena kantor pusatnya ada di Solo. Namun bagi Anda yang mungkin saat ini berdomisili di wilayah luar Solo, itu pun juga tetap bisa menggunakan jasa syariah untuk Anda yang saat ini di luar wilayah Solo. Dan untuk kali ini kita akan meminta kegiatan, maksudnya produk-produk atau produk knowledge dari UBS sendiri. Mungkin bisa disampaikan kepada beliau, siapa yang mau menyampaikan? Iya, silakan Mas Nurkhalis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dalam kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim kembali melalui acara Ekobis ini di MTA TV. Kami dan Pak Pratomo dari KSPPS UBS kembali bisa menyapa pemirsa MTA TV. Untuk kesempatan hari ini kami lebih fokus ingin menyampaikan masalah produk tentang pembiayaan, Pak Rudi. Jadi UBS ini kan merupakan koperasi simpan pinjam. Jadi hal yang utama yang kami sampaikan sebagai fasilitas kepada anggota adalah pembiayaan. Jadi satu sisi kami menghimpun dana dari anggota, kemudian di sisi yang lain kita harus bisa menyalurkan dana yang sudah kita himpun dari anggota tersebut melalui pembiayaan. Dan untuk pembiayaan ini kami insya Allah bisa melayani pembiayaan untuk segala sektor usaha, baik itu untuk modal kerja, untuk investasi, termasuk untuk konsumtif pun insya Allah bisa kita layani. Kemudian nanti masalah akad-akad syariahnya kami mengacu kepada peruntukan dari pembiayaan yang diajukan oleh anggota tersebut. Jadi misal untuk investasi, untuk membeli barang, biasanya nanti di sana ada akad yang namanya jual beli atau murabah gitu. Kemudian nanti untuk modal kerja atau untuk proyek-proyek yang lain itu bisa musyarakah, mudharabah dan sebagainya. Termasuk nanti ada ijarah, ada juga kami produk yang namanya qardul hasan. Ya, baik, pemirsa dimanapun Anda berada, Anda sudah menyimak sendiri apa-apa produk atau pembiayaan yang ada di UB Syariah. Jadi bagi Anda yang saat ini memang memiliki atau sebagai anggota di UBS Syariah, dipersilakan Anda memaksimalkan jasa daripada UB Syariah ini untuk keperluan pembiayaan yang Anda miliki. Tentu saja pasti nanti akad-akadnya akan disesuaikan, dan tadi ada beberapa akad pembiayaan, ada akad musyarakah, kemudian akad mudharabah, dan kemudian ijarah serta qardul hasan. Dan mungkin untuk kegiatan ini pun juga maksud saya untuk mengakses ini, apakah sudah ada di aplikasi Pak Pratomo? Ya, untuk sampai sekarang untuk pembiayaan masih secara manual, paling
online-nya cuman lewat call center yang telah kita sebutkan dulu. Jadi untuk pembiayaan masih seperti biasa manual. Gitu. Ya. Dan bagi Anda yang saat ini bertanya, silakan nanti di line telepon 0271 6793000, SMS WA di 08112 kan masih nantikan untuk bagi Anda yang akan bertanya terkait dengan UB Syariah. Bahkan mungkin yang baru mengenal UB Syariah saat ini, namun Anda memang sudah menjadi warga MTA, ada baiknya Anda menyimak dengan pasti dan cermat begitu ya. Karena ketika kita sudah menabung gitu ya, menjadi anggota UBS ini, ketika Anda bisa memaksimalkan jasa-jasa di UBS, insya Allah Anda juga bisa memanfaatkan tabungan ataupun UB Syariah. Kemudian yang kedua, Anda juga bisa memaksimalkan untuk dakwah Anda, andil Anda di dakwah kita yang ngaji di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Kemudian UB Syariah memiliki slogan mengemban amanat untuk kemaslahatan, begitu ya. Dan ini mungkin ada sesuatu yang digarisbawahi, ditekankan untuk seperti apa jabarannya, Mas? Jadi memang falsafah kami di UB ini kan dari warga untuk warga, Pak Rudi. Jadi semaksimalnya semua aset dana yang kita kelola sebagai titipan dari anggota atau warga kita itu semaksimalnya kita salurkan ke anggota untuk kemaslahatan gitu loh. Jadi jangan sampai pembiayaan yang sudah kita salurkan ini justru memberatkan. Jadi malah sebaliknya yang kita harapkan bisa membantu masalah keuangan anggota, terlebih nanti bisa mengembangkan lagi masalah perekonomian umat ini. Gitu. Ya. Dan untuk modal kerja ini seperti apa ya ketika orang mau membuka usaha? Dia belum pernah usaha. Nah, apakah seperti itu juga bisa mendapatkan pembiayaan atau bagaimana seharusnya persyaratan sebagai orang yang untuk minta dibiayai atau minta dibantu pembiayaan modal kerja? Jadi untuk modal kerja itu bisa untuk kasus usaha baru juga bisa. Kemudian untuk pengembangan usaha, jadi usaha sudah jalan, perlu pengembangan itu juga bisa. Jadi untuk pembiayaan Pak Rudi, jadi secara umum pemirsa MTA TV, prosedur di KSPPS UBS ini untuk pembiayaan insya Allah cukup simpel, cukup sederhana dan gampang. Gitu. Mungkin tidak seperti di lembaga keuangan yang lain. Jadi untuk pembiayaan ini nanti Bapak Ibu di rumah anggota kami cukup mengisi 1 lembar formulir untuk permohonan pembiayaan itu. Kemudian nanti lampirannya cukup KTP suami istri, fotokopi kartu keluarga, fotokopi jaminan atau agunan. Agunan yang biasa kita pakai itu sertifikat atau BPKB. Kemudian nanti di sana ada di bawah perlu ditandatangani pemohon dan pasangan suami atau istri gitu. Kemudian karena KSPPS UBS ini diperuntukkan hanya untuk warga, makanya di sana nanti harus ada legitimasi atau tanda tangan dari ketua cabang atau ketua perwakilan setempat yang itu untuk menunjukkan bahwa yang bersangkutan ini memang sudah atau masih terdaftar sebagai warga pengajian di suatu cabang atau perwakilan. Dan tadi sempat disampaikan bahwa harus ada tanda tangan suami atau istri begitu. Nah, bagaimana yang dia seorang pemuda yang belum menikah misalnya seperti itu, dan kemudian bagaimana dengan duda ataupun janda gitu? Ya bisa juga Pak Rudi. Kalau dia masih lajang ya berarti tidak perlu ada tanda tangan pasangannya. Begitu. Kalau nanti dia posisinya janda atau duda ya berarti nanti di atas itu pasangannya kan berarti ditulis saja
Jomblo. Enggak, maksudnya dia posisinya janda. Oh, gitu. Atau nanti kan biasanya di kakak itu sudah. Ya. Ya. Nah, ini saya ingin lebih jelas lagi ketika seseorang baru memulai ya. Pasti dia belum punya pengalaman. Apakah langsung juga disetujui atau bagaimana? Apakah dikawal, dibimbing atau seperti apa? Ya, untuk calon pengusaha baru itu kalau di MTA kan ada yang namanya bidang ekonomi. Ya. Jadi bidang ekonomi itu sebenarnya ada dana namanya CSR. Nah, itu sebenarnya dana dari sebagian keuntungan UB kita ke yayasan, kita kasih ke bidang ekonomi untuk disalurkan ya. Tapi syaratnya memang kalau di CSR-nya bidang ekonomi pusat itu harus berkelompok, Pak. Jadi harapannya kalau usaha mandiri itu kan cenderung nggak ada yang bimbing. Nah, harapannya kalau kelompok itu nanti ada ketuanya dan harapannya ada salah satunya yang menjadi leader gitu ya? Leader dan diharapkan dia sudah pernah melakukan usaha itu. Jadi harapannya tingkat keberhasilannya akan lebih tinggi. Nah, dana CSR tersebut, kalau sudah berkelompok begitu, silakan diajukan lewat cabang perwakilan nanti ke pusat dan akan dijual nanti harapannya bisa cair. Tapi sementara ini yang lagi digencarkan itu yang perdagangan kecil, semacam kuliner atau apa. Itu harapannya nanti kuliner di satu tempat itu semuanya warga yang berkelompok. Misalnya gitu ya? Semacam itu. Atau kalau di Sukoharjo ada namanya Pujasera, ya. Itu harapannya seperti itu. Ya, begitu Pak. Ya. Oh ya, jadi kita sudah memiliki gambaran ya. Jadi ketika kita mungkin masih buta dalam usaha, maka memang di sana diharapkan sudah ada atau di skala kecil adalah ada kelompok di situ ya. Dan minimal kelompok berapa? Mungkin 3 orang gitu ya? Iya, 3 orang atau sampai 10 orang gitu. Dan itu nanti dananya dipinjamkan dan kembalinya itu nggak ada tambahan. Nanti harapannya jadi flat gitu ya, tidak ada lebih, ada margin lah. Harapannya untuk bergilir nanti. Ya. Dan kemudian untuk ada nilai minimal apa tidak? Berapa yang digulirkan? Gitu? Ya tentunya sesuai dengan usahanya harapannya. Ya. Kemudian ini terkait dengan itu tadi yang modal kerja, kemudian pembiayaan investasi, ini bagaimana? Kalau investasi biasanya untuk pembelian alat Pak, atau untuk tempat tanah, usahanya, rumah dan sebagainya ya. Jadi nanti biasanya akadnya akan jual beli Pak. Oh ya, begitu. Dan kemudian pembiayaan konsumtif itu yang seperti apa misalnya? Ya Pak Nur. Jadi kalau yang investasi itu lebih cenderung pembiayaan yang nilai nominalnya agak besar Pak Rudi. Misal untuk investasi tanah, rumah, ruko dan sebagainya gitu. Itu biasanya lebih cocok kalau objeknya satu gitu, lebih cenderung langsung kita merubah aja, jual beli gitu loh. Jadi nanti tanah itu dibeli oleh UB dulu, baru kan nanti kita jual ke anggota yang bersangkutan itu. Kalau konsep itu biasanya lebih kecil-kecil lah. Misal untuk kebutuhan rumah tangga, untuk beli mesin cuci, untuk beli lemari es, untuk beli televisi dan sebagainya gitu. Itu juga bisa, nanti kan kita akan jual beli juga lebih gampang gitu, karena objeknya jelas gitu loh. Untuk beli sepeda motor gitu. Baik, begitu ya saudara. Dan pemirsa, ini ada pertanyaan dari Mas Aulia. Mas Aulia di Solo sepertinya ya. Ini beliau adalah yang bertanya sebagai seorang warga nih ya. Saya punya usaha sangkar burung. Sudah berjalan. Ingin memajukan atau mengajukan modal usaha untuk modal nambah operasional. Tapi butuh banyak. Cuma jaminan mungkin nggak ada. Bagaimana? Nggak ada. Nah, yang seperti bagaimana? Paling cuma
BPKB motor. Nah ini berapa ini maksudnya yang mau di banyaknya itu berapa Mas Aulia? Mumpung ini beliau ada. Ya, kalau BPKB motornya paling baru yang harganya 40 juta lah, itu kan bisa tetap mahal juga gitu. Ya, ini bagaimana mungkin bisa ditanggapi dulu Mas? Oke, baik Mas Aulia yang di Solo. Jadi untuk agunan memang syarat pokok ya. Jadi pembiayaan yang diajukan harus disesuaikan dengan nilai agunan. Jadi tidak bisa melebihi gitu. Misal agunannya senilai 20 juta, nilai BPKB motor itu ya pasti lebih tidak bisa lebih dari itu. Malah biasanya di aturan kami kan maksimal hanya mungkin 70% dari nilai agunan itu. Jadi nanti untuk kasus misal untuk modal kerja sangkal burung itu nanti yang kita biayai mungkin sekilas kan bahan bakunya. Ya, mungkin memang sangkar bahan bakunya mungkin dari bambu atau dari kayu itu yang bisa kita biayai, atau nanti mungkin mesinnya itu juga bisa. Ya. Begitu Mas Aulia di Solo ya. Baik, kita masih nantikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang lain di telepon ataupun di WA. Kemudian terkait dengan pembiayaan Qardul Hasan ini. Ya, ini seperti apa? Qardul Hasan adalah qard ya, biasanya disebut atau disebut qard itu pinjaman uang yang tidak ada tambahan, Pak. Nanti kembalinya sama. Tapi sampai sekarang maksimal hanya baru mampu sampai 10 juta tiap orang. Ya. Tapi peruntukannya juga ditentukan untuk pendidikan sama untuk kesehatan. Jadi untuk pendidikan nanti untuk biaya masuk sekolah, biasanya misal daftar ke pondok dan diterima, nah kan biasanya ada uang masuk sekitar 8 apa ya sekarang. Nah itu nanti silakan diajukan, nah, nanti akan dibayar oleh UB lah. Orang tua tinggal ngangsur ke UB. Ada agunan untuk di sana? Kalau itu tetap ada agunan. Ya. Jadi kalau yang untuk kesehatan juga sama, nanti kalau ke rumah sakit ternyata uangnya nggak cukup, bisa diajukan ke UB, maksimal juga 10 juta. Ya. Keduanya maksimal 10 juta, baik kesehatan maupun pendidikan. Jadi untuk Qardul saat ini Qardul hanya untuk menyasar dua kegunaan itu sementara. Untuk satu untuk biaya rumah sakit, biaya kesehatan, dua untuk biaya pendidikan. Maksimal baru hanya jenjang SMA lah, atau maksimal plafon 10 juta. Ya sekarang kan juga pendidikan itu macam-macam. Yang SD aja bisa puluhan juta, belasan juta begitu. Jadi misal untuk biaya kuliah perguruan tinggi itu kita belum bisa, karena itu kan jauh, biasanya lebih besar gitu. Baik, pemirsa dimanapun Anda berada, pagi hari ini tentu saja kami masih menantikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan UB Syariah. Namun bagi Anda yang saat ini akan bertanya, Anda harap sabar sebentar, karena kita harus ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih ada di Ecobis untuk pagi hari ini dan bersama narasumber kita dari UB Syariah MTA. Dan langsung saja kami akan buka pertanyaan dari WA. Ada Pak Tri di cabang Jaten 2 Karanganyar. Apakah untuk ke depan dari UB tidak ada rencana keliling, misalkan 1 bulan sekali? Karena dari warga kalau dipermudah dalam operasionalnya akan lebih tertarik juga. Istilahnya jemput bola. Karena banyak dari warga yang kadang tidak punya banyak waktu untuk wirawiri keliling di cabang-cabang yang ada di sekitar Solo. Silakan, ini mungkin bisa dijawab. Mas apa tadi? Pak Tri di Jaten 2. Jadi harapannya nanti UB bisa membuka sebuah agen, Pak. Jadi harapannya kita kita akan meniru bank besar di Indonesia yang namanya Briling. Itu kan
ada di se-Indonesia itu ada sekitar 47.000 ya, atau kantor cabang bantu gitu ya. Ya semacam itu. Tapi kalau agen kan itu nanti warga tinggal dengan UBS mobil aja udah bisa menjadi agen. Jadi intinya nanti kalau pemakai UBS mobil sudah hampir seluruhnya itu kan kalau mau ngambil ya tinggal mungkin malah sesama warga bisa, Pak. Jadi kalau misalnya saya mau ngambil uang kebetulan Pak Rudi mau nabung, saya tinggal transfer ke Pak Rudi, Pak Rudi ngasih uang ke saya. Senilai yang ditransferkan itu kan ibaratnya daripada ke kantor pusat jauh, sesama warga kan bisa. Atau langsung? Iya, langsung kan. Ibaratnya kan nggak usah ke kantor gitu, tinggal antar warga dua warga bisa. Apalagi ada warga yang mempunyai usaha, misalnya toko kelontong atau minimarket itu. Kalau di situ melayani pembelian pakai model transfer sesama UB kan bisa juga. Jadi nanti ya yang punya minimarket silahkan buka rekening di UB, nanti pembelinya belanja bayarnya transfer ke rekening UB, malah kena biaya. Nah, termasuk kalau ngambil uang ya kan di situ ada uang, tinggal transfer aja nanti ambil uang. Termasuk nabung juga bisa, dia serahkan uang nanti petugas kasirnya di minimarket transfer ke rekeningnya yang mau setor kan. Gitu. Itu kan lebih praktis daripada dan lebih murah. Karena kalau dengan membuka layanan di sana kan otomatis ada petugas ke sana. Nah, petugas kita sudah sampai saat ini sudah melayani 97 tempat. Padahal pegawainya cuma 26. Nah, itu kan sudah ibaratnya sudah full lah. Jadi kalau nambah-nambah itu kayaknya kedepannya pakai model itu, Pak, model yang online gitu. Jadi harapannya warga bisa membantu UB. Sebenarnya juga membantu sesama warga gitu, Pak. Mungkin kedepannya begitu saja, Pak. Ya, ini mungkin di sisi lain mungkin saya menilik dari faktor privasi ya. Jadi ketika orang itu mau nabungnya 10 juta, mau titip itu seakan-akan Pak Iki ternyata tabungannya, nah itu nggak enak memang ya. Pasti yang seperti itu kita akan jaga. Tapi kalau langsung ke personilnya UB gitu kan, beliau-beliau yang ada di petugas UB itu nggak berpikiran macam-macam gitu. Semuanya pasti bisa nabung seberapapun, kita juga nggak mikirin gitu. Nah ini yang mungkin bisa diperhatikan juga, karena faktor-faktor privasi ini belum tentu bisa nyaman tatkala ini untuk nabung. Kalau untuk mengambil pun juga sama juga ini sebenarnya. Nah, yang ini mungkin bisa diperhatikan pula. Mungkin ada tambahan. Jadi untuk mengatasi privasi itu gini, Pak. Jadi seandainya di daerah situ ada kantor cabang atau cabang pembantu BSI itu malah lebih nyaman, Pak. Jadi di BSI kan ada ATM Store itu, itu 10 juta bisa nabung ke ATM ke rekening BSI, nanti dari BSI ditransfer ke UB. Itu juga gratis nanti transfer kalau dari rekening BRI ke BSI ke UB malah gratis. Jadi sesama BSI ya, karena UB memiliki BSI, kemudian kita juga memiliki BSI. Nah, ini sangat diuntungkan. Tapi lagi-lagi juga ketika faktor beliau pemahamannya tentang ATM dengan nabung pakai masukkan uang itu kadang-kadang nggak percaya loh, ada perasaan nggak percaya, kok kayak luput ngitungnya kita kurang. Wah ya, semuanya pasti ada plus minusnya, tapi memang itulah salah satu hal-hal atau pernik yang ada di saat ini ya, termasuk yang ada di UB Syariah. Tapi semuanya sudah dijawab oleh Pak Pratomo, bagaimana kita bisa memaksimalkan segalanya. Pasti juga ada teman-teman kita atau anak kita atau putranya yang mungkin paham tentang nabung di ATM. Itu sudah bisa Bapak Anda membawa lembaran kertas uang gitu, bisa nabung lewat sana tanpa harus melalui teller begitu. Jadi Anda langsung di ATM, ataupun kalaupun juga melalui teller juga nggak masalah juga ya. Hanya memang
pasti antri. Kemudian hal lain yang perlu dimengerti untuk para anggota atau warga ngaji ketika dia saat ini ada di tempat yang tidak terjangkau. Mungkin kalau tadi Palur, Jaten itu masih sangat terjangkau, tidak sampai 10 kilo, paling 5 kiloan ya, mungkin bisa jadi ya 5 atau 7 kilo. Tapi bagaimana dengan di luar itu, Solo Raya misalnya, Wonogiri, begitu Pak Pratomo, untuk teman-teman seperti itu? Jadi untuk yang jauh, nanti kalau mau nabung ya silahkan, harapannya nanti ke pengurus minta untuk titip ke pengurus, fotokopi KTP, kemudian di situ ditulis nama ibu kandungnya. Nah, kalau mau nabung, sekalian nabung dititipi uang sekalian untuk dibukakan rekening, nanti bukunya dibawa pulang. Nah, harapannya nanti setelah itu bisa dari kami untuk mengaktifasi UBS mobilnya kalau sudah buka rekening. Jadi untuk UBS mobil itu bisa diaktifasi setelah buka rekening. Jadi ternyata banyak ini warga kita yang penasaran. Jadi belum buka rekening tapi sudah nyari UBS mobil, itu ketemu di Play Store, coba registrasi. Iya tetap nggak bisa karena nggak ada sambungannya gitu. Jadi harapannya silakan buka rekening dulu baru aktivasi UBS mobil. Aktivasi ini dalam arti belum tentu ketika kita registrasi harus ke kantor ya. Nanti akan dibimbing melalui WA atau telepon begitu ya. Begitu, jadi sangat mudah ketika ingin menjadi seseorang yang aktif menjadi anggota di koperasi UB Syariah ini. Jadi Anda dimanapun selama Anda mengaji di MTA sebagai warga itu pasti akan rekomendasikan oleh ketua cabang atau perwakilan, Anda bisa nabung atau memanfaatkan tabungan menabung di UB Syariah ini. Kemudian ini ada keunggulan nabung atau menjadi anggota di UBS ini. Mungkin bisa disampaikan terkait syarat mudah, angsuran ringan dan sebagainya, silakan. Itu untuk pembiayaan atau untuk simpanan itu, Pak? Ini keunggulan di brosur kan ada ini, ada keunggulan kita menjadi anggota di UB Syariah ini. Syaratnya mudah. Jadi pertama untuk simpanan. Untuk simpanan di KSPP UBS ini nanti ada produknya itu ada simpanan warga, itu nanti bisa akadnya mudharabah. Kemudian sekarang kita juga ada namanya simpanan pemuda. Kemudian ada juga namanya simpanan wadiyah yang titipnya, yang sifatnya hanya titipan. Jadi kalau wadiyah ini titipan itu tidak ada bagi hasil, Pak Rudi. Tapi kalau yang simpanan warga sama simpanan pemuda ini, nanti anggota itu setiap akhir bulan, setiap kita tutup buka akhir bulan itu tinggal tanggal 30 atau tinggal 31 itu pasti nanti di rekening anggota itu ada mutasi, di sana kan masuk namanya bagi hasil. Kemudian untuk keunggulan yang lain, simpanan di KSPP UBS ini kita hanya mengambil biaya administrasi bulanan itu hanya Rp500. Berapapun plafon, berapapun saldo simpanan itu. Jadi hanya cukup kecil. Dan insya Allah untuk simpanan di UB itu seberapapun saldonya tidak akan pernah hangus, kemudian saldo berkurang itu tidak terjadi. Nah, kecuali dia sudah tidak mengaji lagi. Kalau sudah tidak mengaji ya sebaiknya malah rekening itu ditutup saja. Ditutup rekening itu. Jadi selama rekening itu, jadi sampai kapanpun walaupun mungkin saldonya hanya tinggal 15.000, 20.000 itu masih aktif di kita. Dan itu mungkin saldonya tidak berkurang, paling hanya tetap gitu loh. Tapi kalau saldonya itu besar, itu pasti nanti malah akan bertambah. Sama ada tambahan, Pak. Jadi di kita itu MTA itu memang unik, Pak. Termasuk UB-nya juga unik. Jadi yang namanya koperasi di mana-mana yang namanya simpanan wajib itu kan
biasanya itu kan wajib tiap bulan biaya administrasi. membayar simpanan wajib, misalnya wajibnya 50 ya 50 tiap bulan gitu. Terus. Tapi kalau di UB kita ini simpanan wajibnya cuma sekali, 10.000 lagi. Oh, sekali ketika simpanan mendaftar pokok itu juga ya. 10.000 sekali seumur hidup. Itu kan termasuk salah satu keringanan sekali ya. Jadi kalau mungkin tidak ada uang untuk bulanan itu cukup sekali saja bisa menjadi anggota UB. Jadi ini simpanan pertama dan Anda menjadi anggota itu nanti nggak ada matinya. Ada mati. Ada kan kartu singkat itu untuk HP ya nggak ada matinya. Ini termasuk yang seperti itu. Ya, dan saya agak bingung nih untuk tabungan pemuda itu tadi. Nah, simpanan pemuda ya. Itu sebenarnya kriteria pemuda seperti apa? Apakah dia harus di bawah usia berapa atau dia harus belum menikah atau bagaimana? Yang membedakan apa sih? Ya itu kriterianya kemarin yang pertama itu bahwa yang bersangkutan itu masih terdaftar sebagai anggota di suatu cabang atau perwakilan, statusnya masih anggota gitu, masih pemuda gitu loh. Masih pemuda. Ya. Masih pemuda ini bagaimana ini? Entah itu sudah menikah tetap pemuda atau kalau sudah menikah berarti dia sudah kemarin kalau patokan umur mungkin di bawah 40 gitu Pak Rudi. 40. Iya. Ya. Terus kemudian yang membedakan ini pemuda dan ini simpanan biasa itu bedanya di apa? Nanti di bukunya sama di kode rekeningnya. Hanya buku itu saja? Ya, sama kode rekeningnya. Kode rekening saja? Iya. Oh, jadi tapi tidak ada bedanya. Jadi kemarin gini, sejarahnya kenapa sampai muncul ada produk namanya simpanan pemuda itu kan pertama kemarin itu ada semacam kekhawatiran atau keprihatinan dari pengurus pemuda pusat itu loh bahwa pemuda-pemuda kita di MTA itu kok yang sudah bekerja dan sebagainya itu cenderung tidak punya simpanan atau tabungan. Jadi ketika teman-teman itu mau menikah, mau ada keperluan itu biasanya bingung karena dia tidak punya simpanan atau tabungan gitu. Akhirnya dari pengurus pemuda pusat itu berinisiatif ada kerjasama dengan UB untuk ada simpanan pemuda dan nanti ke depan sepertinya nanti dari bagi hasil yang diterima dari masing-masing simpanan pemuda itu nanti sebagian persen akan didonasikan untuk kegiatan pemuda seperti itu akan diambil untuk membantu didonasikan untuk kegiatan pemuda gitu. Ya. Jadi lebih spesifiknya seperti itu ya. Jadi ada. Kalau yang tabungan warga kan semua ya kembali ke anggota yang bersangkutan. Tapi kalau nanti pemuda itu mungkin nanti sebagian akan diminta untuk dikelaskan didonasikan untuk membantu kegiatan pemuda. Ya. Mungkin bagi hasilnya ya itu ya, bukan tabungannya ya. Bukan pokoknya, bagi hasilnya. Pokoknya ya. Karena pemuda memang ada yang sudah di masa produktif dia bekerja dan sebagainya. Namun ada juga yang masih mahasiswa. Dan itu tentu saja segala sesuatunya ketika dia selalu dapatkan bekal uang saku dari orang tuanya bisa langsung transfer ke simpanan pemuda itu sendiri begitu ya. Nah, kemudian untuk simpanan-simpanan yang lain belum ada ya, simpanan Bankom, simpanan kita memang tidak sengaja membuat simpanan korban, simpanan pendidikan, simpanan Idul Fitri itu enggak. Itu kan sebenarnya juga ya modelnya kan sama, cuma itu kan tidak boleh diambil gitu aja. Ya, baik. Terima kasih. Kita masih nantikan bagi Anda yang ingin bertanya kepada saudara kita yang hadir di sini terkait dengan produk-produk yang ada di UB Syariah yang tadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, kemudian yang konsumtif dan kordulasan ini bisa Anda tanyakan. Tapi kalaupun Anda saat ini pas tidak menyimak, Anda juga bisa menonton siaran ulangnya di YouTube. Anda bisa buka setiap saat ya.
Dan oh ya, untuk kedepannya ini sudah menjelang rapat anggota tahunan ini ya. Iya. Ini udah tahun keberapa berarti? Ini nanti ya Allah RAT kita yang ketiga. Ketiga. Iya. Rencana akan dilakukan pada Kita laksanakan insya Allah besok Senin. besok hari Senin tanggal ya? 13 Maret Oh, 2023 ini. Ya, berarti nanti mungkin bagi Anda yang mendapatkan undangan nanti dipersilakan untuk hadir di Gedung Pusat ya, Jalan Ronggowarsito 111 Surakarta. Ada pesan yang ingin disampaikan kepada saudara kita yang mungkin saat ini jelang RAT itu seperti apa? Apakah girohnya lebih semangat lagi menabung? Nah, dan bagaimana? Monggo. Ya, mungkin tambahan Pak Budi. Mungkin ada warga yang bertanya-tanya, kenapa sih syarat untuk mengajukan pembiayaan itu begitu rumitnya? Harus ada jaminan lah, harus tanda tangan kepemimpinan cabang lah. Nah, itu memang kalau untuk yang tanda tangan pemimpinan cabang kan memang di MD itu kan pinjam berapapun harus seizin pengurus. Nah itu merupakan representasi dari itu. Kalau jaminan sebenarnya aturan-aturan itu muncul kan karena peristiwa sebelum-sebelumnya. Jadi harapannya pengurus itu pembiayaan atau pinjaman itu ya semudah orang nabung. Orang nabung kan tinggal setor. Mau ngambil ya tinggal ngambil. Berapapun diambil kalau ada dia punya tabungan 100 itu diambil ya boleh. Langsung dikasih. Kan dari dan ternyata kalau pinjaman bisa seperti itu sebenarnya bagus, tapi ternyata pinjaman itu tidak semuanya selancar orang nabung. Makanya akhirnya dibuat syarat harus ada jaminannya. Coba kalau selama dari dulu buka terus lancar seperti orang nabung kan nggak perlu ada jaminan. Karena yakin lah itu jaminan sebetulnya merupakan agar pengurus itu menjadi yakin bahwa itu uang yang dipinjam akan kembali. Jadi pengurus kan mendapat amanah berupa tabungan dari warga dan untuk disalurkan kepada warga, dan anggota itu menyerahkan uangnya atau menabung itu harapannya uangnya kan akan bertambah. Nah, kalau sampai dipinjamkan terus gak kembali kan uangnya kan akan hilang. Nah, itu kan kalau seandainya itu dipinjamkan nggak kembali kan pengurusnya kurang amanah Pak. Jadi harapannya harus sesuai dengan amanah yang nabung. Dia nabung harapannya dapat bertambah. Nah, sementara kalau nanti dipinjamkan nggak kembali kan nanti pengurus kalau yang nabung ngambil kan jadi kesulitan. Jadi sementara orang nabung kan nggak pernah kalau ngambil uangnya sendiri susah kan nggak pernah. Paling kalau ngambil lebih dari sekian ya itu kan perlu disiapkan. Memang diharapkan untuk ngabari dulu. Misalnya ngambil 10 juta gitu atau 100 juta. Itu kan kalau ada petugas kecabangan kan ya nggak bawa uang segitu. Kecuali dia ngabari dulu besok di tanggal ini nggak mengambil sekian. Nah itu disiapkan gitu. Dan itu di bank-bank konven pun juga begitu. Sama ya. Jadi intinya uangnya ada, cuman memang tidak disimpan di kantor karena resiko gitu. Jadi harus disiapkan dulu baru gitu. Itu mungkin Pak tambahan jangan. Ada Mas tambahan? Bisa tambahkan sedikit Pak Rudi. Jadi kami beserta pengurus, pimpinan, kemudian seluruh jajaran pengelola kan sudah berkomitmen. Jadi walaupun KSPP UBS ini kan bentuknya koperasi, tapi di visi dan misi kami itu untuk standar pelayanan kami itu harus nanti standarnya tidak kalah dengan perbankan gitu. Makanya di UB ini kan sudah ada yang namanya WA notifikasi. Kalau di bank ada mobile banking, kita juga punya UBS mobile, dan ke depan nanti kita berencana ada ATM dan sebagainya gitu. Insya Allah kita akan selalu develop mengenai teknologi informasi ini. Yang semuanya nanti kita peruntukkan untuk kemudahan anggota untuk bertransaksi.
Baik, terima kasih Mas Nurholis dan Mas Pratomo atas hadirnya, dan ini sebenarnya merupakan apa ya, wujud dari kepedulian kita sebagai warga ngaji, karena ketika seperti apa yang disampaikan Pak Pratomo harus ada rekomendasi cabang dan sebagainya, ini wujud pengamalan agar kita juga sendiri terpantau ya. Jadi kita tidak asal hutang, asal nabung kemudian dan sebagainya, karena di sana dalam kehidupan kebersamaan ini pasti selalu terpimpin dengan seperti apa nasihat-nasihat apa yang akan disampaikan, atau kepedulian sebagai sesama warga itu pun sendiri sudah sangat terjaga. Insya Allah seperti itu. Terima kasih berdua, dan pemirsa, hanya sampai di sini sajian untuk Ekobis kali ini bersama UB Syariah MTA. Saya Rudi Hervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.